Haleluya. Shalom semuanya. Saya percaya seberapa kita yang duduk di rumah Tuhan ini sudah menikmati hadiratnya, dan pada saat ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kurun waktu 35 menit ke depan, saya akan berbicara tentang hidup yang dibangun oleh ketaatan. Ini adalah satu struktur yang membentuk dan mengokohkan bangunan kehidupan rohani kita. Jika minggu yang lalu kita sudah belajar tentang iman sebagai fondasi, dan hari ini kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu pembangunan rohani yang dibangun di dalam struktur bangunan. Jadi tidak cukup hanya memiliki fondasi, tetapi bangunan harus mulai dilakukan ke atas, dibangun ke atas. Dan dalam kehidupan rohani, ketaatan adalah bahan bangunan itu. Kalau kita bicara tentang ketaatan, saya pikir kita semua yang ada di sini tak perlu lagi untuk membuka kamus untuk mengerti tentang apa itu taat. Karena ini satu kata yang sangat mudah sekali untuk dicerna atau didefinisikan. Tetapi yang paling sulit di sini adalah bagaimana kita melakukannya. Itu adalah merupakan satu pembelajaran yang terkadang berulang-ulang kali kita harus memahami tentang arti ketaatan di dalam praktek kehidupan kita semua. Banyak orang yang hanya mendengar firman, tetapi tidak semua membangun hidupnya dengan firman itu. Dan ini satu kenyataan di dalam kehidupan kekristenan. Pertanyaannya di sini adalah, apakah hidup kita sedang dibangun oleh ketaatan? Mari, untuk mengawali semuanya ini, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita bangkit berdiri semua untuk kita sama-sama membacakan teks ini. Sangat penting untuk kita belajar dari sini. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacanya Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Silakan duduk. Puji Tuhan.
Ini sangat menarik ya untuk kita belajar pada hari ini tentang ketaatan. Saya akan membawa kita untuk menelusuri dalam 30-an menit ke depan ya, untuk memahami, mencermati tentang 4 hal penting ketika kita belajar tentang hidup yang dibangun oleh ketaatan. Dan ini adalah merupakan struktur yang membentuk dan mengokohkan bangunan kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa ketaatan itu adalah respons aktif terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Respons aktif terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Saya mau kita merenungkan ayat yang ke-22 ya. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi penipuan dalam kehidupan itu bukan hanya sebatas kita mensiasati orang dan kemudian kita sudah dapat melanggar semua aturan-aturan yang kita buat dengan teman kita, komunitas atau apapun itu yang disebut dengan penipuan. Tetapi menurut kitab yang baru kita baca, teks yang baru kita baca tadi, mendengar firman tetapi tidak melakukannya, itu adalah penipuan terhadap diri sendiri. Jadi mari kita introspeksi kehidupan kita pada hari ini. Sudah berapa kali kita menipu diri kita sendiri dengan cara mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itu adalah suatu penipuan. Jadi mendengar firman itu penting, tetapi mendengar itu tidak cukup. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, dalam kamus bahasa Indonesia tak perlu kita jelaskan, tetapi di dalam kamus perjalanan kehidupan, ini adalah merupakan satu perjalanan yang sangat membutuhkan tantangan yang besar dalam mewujudkan suatu ketaatan di dalam kehidupan kita. Saya ingin kita melihat di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 ya, untuk kita bisa melihat bagaimana ayat-ayat ini mengkolaborasikan tentang suatu ketaatan. Demikian bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya masih menyambung dengan firman Tuhan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu, kalau kita bicara mengenai fondasi, berarti kita bicara tentang iman. Tetapi sekarang ini kita bicara mengenai struktur yang harus lanjut pembangunannya dengan susunan-susunan yang rapi ke atas. Berarti kita sedang berbicara tentang pembangunannya, atau ketaatan adalah merupakan satu struktur ya. Jadi iman yang benar itu menghasilkan tindakan yang nyata. Saya ingin kita lihat lagi dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 tentang
masih berkaitan dengan ini, ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, demikian bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita melihat di sini, ini berarti bahwa ketaatan adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan, bahwa pemuridan yang sejati bukan hanya mengetahui ajaran Kristus, tetapi hidup dalam ketaatan terhadap ajaran tersebut. Banyak orang Kristen hari-hari ini, karena memang sudah ditunjang dengan media pembelajaran. Nah, kalau dia mengikuti media, setiap pendeta-pendeta yang memberikan pengajaran firman, berkhotbah, dan kemudian berdiskusi dan lain sebagainya, kita mungkin baca di media sosial, Facebook, ya, di WA orang mengirim satu pengajaran, atau kita nonton langsung di YouTube dengan pengajaran-pengajaran itu, sehingga kita bisa memahami satu struktur pengajaran atau doktrin di dalam kekristenan kita. Ya, tapi memang ya, hati-hati juga di situ. Kadangkala banyak membingungkan di situ. Pendeta A ngomong ini, pendeta B ngomong ini, pendeta C ngomong ini, yang bertolak belakang dengan apa yang mereka bicarakan masing-masing. Akhirnya kita sendiri bingung. Tetapi minimal semua ini merupakan media yang bisa membawa kita untuk bisa memahami, mencerdaskan kita untuk bisa tahu tentang pengajaran-pengajaran di dalam firman Tuhan tersebut. Tetapi kalau kita hanya mengetahui pengajaran-pengajaran firman itu tanpa kita resapi, tanpa kita hidup di dalam ketaatan dari satu firman, itu sama dengan tong kosong yang berbunyi nyaring. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan mungkin itu hanya merupakan satu bagian yang bisa membuat tenaga yang baru untuk bisa kita menyerang orang-orang yang lain. Nah, ini bahayanya kalau kita sudah terlalu full dengan pengetahuan tanpa implementasi di lapangan, maka kita ini cenderung untuk menyerang orang. Kalau bicara sedikit ya ada langsung diserang, ya, itu kadangkala tipikalnya seperti itu. Tetapi kita mulai memahami dalam poin pertama ini. Minimal begini, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka ada respons yang aktif di dalam hidup kita terhadap firman itu. Respons yang aktif itulah yang nantinya itu merupakan referensi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak tersesat di dalam hal itu. Jadi kita harus memiliki respon yang aktif terhadap firman Tuhan. Itulah ketaatan. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua yang saya mau bagikan di sini, bahwa tanpa ketaatan kehidupan rohani menjadi rapuh. Tidak ada tenaganya, rapuh, bisa hancur. Saya ingin kita melihat lagi di dalam surat Yakobus pasal 1 tadi ayat 23 sampai dengan ayat yang ke 24, ya. Di dalam surat Yakobus tadi begini bunyinya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, ini yang harus kita pelajari ini, ya. Nah, kalau posisinya seperti itu, jadi sebetulnya begini, firman itu merupakan cermin di mana kita bisa melihat, ya, seluruh wajah kita bagaimana. Oh, di bagian sini yang perlu direnovasi, ya. Kalau kita bercermin, itu gunanya kan cermin, ya. Tidak mungkin orang cermin lihat langsung, pasti kalau dia bercermin pasti ada dia kore-kore di bagian, semua bagian yang harus dia renovasi, dia bisa perbaiki di wajahnya atau di bagian mana yang masih belum sempurna, di situ dikasih baik. Nah, itu cermin. Tetapi dalam gambaran ini, ya mungkin kita saat itu kita bisa lihat dengan jelas, wah ini. Ya, memang firman Tuhan selalu begitu, memberikan cerminan bagi kehidupan kita. Nah, contoh, hari ini kita ada di sini mendengarkan firman Tuhan, kita sedang bercermin, saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang disampaikan di mimbar ini, ya, kita sudah mulai mengambil sikap untuk berpikir, wah, apa yang dikatakan oleh firman, oh bagian ini yang harus saya mau poles, ya. Itu gunanya untuk datang di sini. Jadi datang di ibadah bukan untuk datang hanya melihat, wah ini teman saya ada hadir atau tidak, atau ya gembala istilah orang Manado bilang stor muka, bastor muka. Wah ini saya pikir-pikir apa ini stor muka, ya. Artinya cuma datang store, dia punya muka di sini lantas balik, ya. Tapi kita di sini mau bercermin, katakan amin, ya. Kita mau cermin, kita mau lihat bagaimana firman Tuhan akan mengungkapkan segala sesuatunya di dalam hidup kita, untuk kita lihat, oh ini bagian ini, bagian ini. Tapi jangan lupa, setelah kita beranjak dari cermin pada hari ini sampai di rumah, lantas yang tidak sempat masuk ibadah atau karena mungkin dia kurang sehat, terganggu kesehatannya, maka bertanyalah warga di rumah kita, apa firman Tuhan tadi? Saya sudah lupa. Ini yang dibilang, dia begitu sudah jauh dari itu, sudah lupa. Nah, firman Tuhan itu seperti cermin, ia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tetapi jika kita hanya melihat tanpa berubah, tanpa ada tindakan yang nyata untuk satu perubahan, hidup kita tidak akan pernah dibangun dengan baik, tidak akan tersusun strukturnya dengan baik di dalam kehidupan ini. Maka jika itu yang terjadi, kita akan lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-26 berkata demikian, ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang saya sengaja bukan saya yang bilang, ya, tapi kalau tidak melakukannya dia sama dengan orang yang ya, dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kita harus mengingat baik-baik,
Ketika kita tidak melakukan firman, maka Rasul Paulus berkata dalam surat Galatia, adakah kamu sebodoh itu? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Maka ketika itu terjadi, akibatnya itu fatal. Yang pertama, hidup tidak stabil. Jadi kita mulai melacak kehidupan kita sehari-hari. Wah, kenapa hidup saya ini sudah tidak stabil? Ya, kadangkala hari ini baik, besok orang bilang bastrekel, lusa lagi baik, tapi begini, tidak stabil. Tidak ada kestabilan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, iman itu bisa goyah. Ketika ada badai dan apapun juga, pasti dia bisa goyah. Kenapa? Karena hanya mendengar firman tapi tak melakukannya. Dan yang ketiga adalah karakter itu tidak akan menunjukkan pertumbuhan di dalam kehidupannya. Jadi dia stagnan, tidak bisa melakukan inovasi di dalam kehidupannya. Tidak ada kemajuan yang signifikan seperti apa yang kita sudah pelajari di beberapa tahun yang lalu tentang kemajuan yang signifikan. Jadi masalahnya di sini, saudara-saudari sekalian, bukan firman. Ya, saya mau kasih tips bagaimana kita mau mendengarkan firman. Jadi masalahnya di sini bukan firman, bukan pembawa firman. Ya, jelas itu. Siapapun di mimbar ini yang memberitakan firman Tuhan, kalau dia masih baca ayat A, ayat B, ayat C, ayat D, ayat C dan lain sebagainya, mungkin penjelasannya kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam sistematika penjelasan dari firman itu tidak terlalu penting bagi kita. Tetapi ketika ayat-ayat itu disampaikan, maka kita harus menangkap itu dan kita harus melakukan dari apa yang dikatakan oleh firman itu. Jadi sekali lagi saya katakan di sini bahwa masalahnya di sini bukan pada firman. Firman itu tak bermasalah, tapi masalahnya ini adalah ada pada ketidaktaatan kita. Banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh, sehingga ketika dia mengalami masalah tidak stabil di dalam kehidupannya, ini karena firman yang kurang enak disampaikan. Selalu masalahnya jadi firman, tidak, iman mudah goyah. Nah, ini karena saya punya pendeta itu kurang lihai dia menjelaskan firman Tuhan, ya, maka saya jadi goyah begini. Ini karakter tidak bertumbuh, ini karena, ya, masalahnya bukan firman, saudara, tapi masalahnya kita taat atau tidak. Katakan amin. Yang ketiga, ketaatan membentuk struktur. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam intinya, ya. Ketaatan membentuk struktur kehidupan yang menjadi kokoh. Kita bisa melihat itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, ya, di dalam pembacaan tadi ayat 25 Yakobus pasal yang pertama, kita lihat di situ apa yang dikatakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan amin. Siapa yang mau berbahagia di sini? Angkat tanganmu. Nah, kalau mau berbahagia, tekun di dalam firman Tuhan, berbahagialah, ya, mereka. Jadi saya mau katakan di sini,
Tanpa struktur ini bangunan tidak akan berdiri. Jadi ketaatan itu adalah strukturnya. Kalau kita tidak membangun suatu ketaatan dari firman Tuhan, kita hanyalah merupakan orang Kristen yang hidup hanya sampai di fondasi saja, tidak akan pernah menjadi struktur bangunan yang kita tidak tahu bagaimana strukturnya ke atas. Kita hanya sampai di fondasi, tidak akan pernah berdiri bangunan itu. Dan saya mau katakan hari ini, ketaatan yang konsisten itu akan menghasilkan. Itu ketaatan yang konsisten artinya kita sudah mulai membuat satu pertimbangan, pemikiran, dan ada langkah maju di dalam kehidupan untuk seperti lagu sebelum firman tadi. Tuhan, saya mau sampai saya menutup mata, saya mau konsisten dengan ketaatan ini. Wow, ini luar biasa saudara. Kalau kita konsisten dengan ketaatan ini, maka hasilnya adalah satu, karakter kita jadi kuat. Biar apapun yang mau menggoda kiri kanan, muka belakang, ya, gosip dan lain sebagainya, kita mau dicoba-coba untuk mau digulingkan, tidak bisa. Karena karakter yang baik itu menunjukkan tentang orang itu baik pula. Saya kan pernah memberikan pepatah di sini, ya. Ini kalau karakternya memang kuat, orang yang mau coba-coba menumbangkan kita, dia yang tumbang. Itu karena karakternya kuat, kita jadi orang baik. Maka saya selalu bilang, jangan coba-coba mengingini kejatuhan orang yang baik, karena pada akhirnya engkau sendiri yang akan jatuh. Kenapa? Karakter dibangun dengan kekuatan. Yang kedua, kehidupan menjadi stabil, tenang, berjalan dengan kestabilan, saudara-saudariku sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, itu menunjukkan tentang rohaninya sedang bertumbuh, rohani yang bertumbuh. Jadi karakter kuat, kehidupan yang stabil, pertumbuhan rohani menjadi luar biasa. Nah, kita lihat di sini memang fondasi dengan struktur itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara tentang satu bangunan, itu terus ada. Sama dengan akar, dengan pertumbuhan. Kalau kita tanam satu benih, dia pasti berakar, kemudian dia naik, tumbuh. Bagaimana akarnya itu? Ini di dalam karakteristik dari satu pohon, ya. Bagaimana cabangnya di atas melebar, sudah begitu akarnya yang simetris, tapi kadangkala juga lebih jauh akarnya. Akarnya lebih memanjang daripada apa yang terlihat di cabang-cabangnya. Kalau itu yang terjadi, maka ini membuat satu struktur yang kokoh, yang kuat. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Kolose pasal 6 ayat pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kiranya ini bisa membawa kita untuk bisa memahami bahwa dibangun itu adalah merupakan proses ketaatan. Kolose 2 ayat 6 dan 7 demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang berikutnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudara. Haleluya. Pada
Satu ketika di dalam konseling saya mengkonseling, dan orang itu bertanya, kenapa ya bagaimana caranya saya mau menghadapi satu persoalan di mana saya sudah berdoa dan sudah bergumul terus kepada Tuhan. Berarti orang ini dekat dengan Tuhan karena dia selalu berdoa dan bergumul. Tetapi yang saya temukan adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang merupakan ekspektasi saya, harapan saya di dalam satu kehidupan. Saya merasa bahwa itu suatu kegagalan, tetapi saya bergumul, Tuhan, kiranya Tuhan mengatasi masalah saya ini. Terus saya mengatakan begini, engkau sedang mengingini sesuatu yang tidak engkau tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, karena yang you lihat hanya batasan-batasan di waktu ke depan. Tapi coba mulai saat ini bersyukur kepada Tuhan, itu sesuai dengan ayat tadi. Engkau memiliki posisi bersyukur kepada Tuhan dan mulai mengimani, meyakini ketika Tuhan tidak menjawab tentang ekspektasimu, harapan-harapanmu, berarti Tuhan lebih tahu dan dia akan menjawab lebih dari apa yang engkau harapkan. Bersyukur saja kepada Tuhan.